20 kilo lebih. Jadi beberapa waktu lalu saya bertemu dengan seorang bapak-bapak yang subhanallah ya, beratnya itu 120 kilogram. Ceritanya begitu, dia lagi jogging, ya dia cerita ke saya, ya sawatnya saya, dia bilang, dokter makasih resep-resepnya, dia bilang gitu. Resep yang mana saya pun tidak tahu, ya, karena banyak banget resepnya. Ya, yang itu sebenarnya bisa Anda akses, ya, karena ilmu itu dalam Islam ya pakai aja. Kalau sekarang kita bicara copyright atau hak cipta, harusnya Imam Bukhari sama Imam Muslim itu paling kaya sedunia. Dan Imam Nawawi juga kaya dengan kitab Riyadhus Shalihinnya. Islam itu menghargai hak cipta, tapi bukan dengan cara-cara Yahudi, ya, seperti itu. Lalu disampaikan kepada saya, istrinya juga hamil gugur. Jadi nggak bisa hamil gitu kan. Setelah diperiksa ternyata autoimun, kata ahlinya, kayak begitu. Lalu dia cerita, terima kasih resepnya. Emang bapak ngapain? Saya bilang sama beliau. Ya. Nah ini yang bapak-bapak, ibu sekalian bisa praktekkan, ya, mulai hari ini. Ya. Pertama dia bilang dia mulai mengurangi itu. Yang pertama yang beliau jelas-jelas sampaikan ke saya, jadi bahwa istrinya itu ya seperti biasa kalau autoimun kan. Dalam ilmu pengobatan sekarang ya memang tidak ada obat gitu kan, seterusnya saya nggak mau bahas itu, tapi intinya sebenarnya nggak mungkin Allah itu menciptakan atau ada muncul penyakit nggak ada obat, itu nggak mungkin, mustahil ya, seperti itu. Lalu akhirnya dia cerita dia mulai memperbaiki itu, tiba-tiba video-video saya gitu kan muncul gitu kan, mungkin ya Allah sedang mengirimkan pesan ke dia untuk hidup sehat gitu kan. Akhirnya dia mulai memperbaiki atau mengerjakan satu hal yang sederhana sekali, sangat sederhana. Istrinya juga sama, mengerjakan hal yang sama. Bapak Ibu tahu apa dikerjakan? Tiap hari dia berjalan 30 menit. Dan tiap hari jalan 30 menit. Itu top, satu yang pertama. Jadi kalau Anda mulai mau belajar sehat, tiap hari usahakan ada jalan 30 menit, konsistenlah di situ. Itu yang pertama. Bagaimana jalannya? Macam-macam. Anda mau nyeker boleh, di pantai boleh, atau mungkin tadi saya lihat di pantai apa? Penyu. Ya, pantai Penyu. Tapi nggak ketemu penyu tadi. Penyunya mungkin agak durhaka sama orang tuanya, jadi batu dia. Jadi pertama jalan 30 menit. Ya. Lalu yang kedua dikatakan apa? Saya sudah, ini berat, ujiannya di sini. Jadi 30 menit sekarang bahkan di samping itu istrinya juga melakukan hal yang sama, dan subhanallah ya, berat badannya itu turun dalam waktu 7 bulan itu dari 100 berapa 20-an tadi itu sekarang menjadi sekitar 87. Ya. Jadi kayak begini ini sebenarnya simpel banget sebenarnya kalau kita tahu rumusnya. Ya, makanya jangan terlalu cepat beli program-program diet ngapain. Ya, itu yang pertama. Dan yang kedua, beliau tiap hari akhirnya mulai memperbaiki pola makan. Ya. Pola makannya apa? Salah satu yang beliau, nah ini yang saya agak-agak deg-degan ngomongnya. Salah satu yang beliau tinggalkan itu adalah terigu. Ada yang mau selesai aja kajiannya? Terigu. Makanya tadi pagi tuh saya bikin postingan makan tempe mendoan. Jadi sebenarnya Bapak Ibu tuh makan tempe mendoan tuh yang mau dimakan tempenya apa tepungnya? Coba jujur. Kan namanya tempe mendoan, gitu kan? Yang sehat itu tempenya atau tepungnya? Benar ya? Jadi mulai sekarang jangan pakai tepung ya. Akhirnya tadi pagi saya bikin lanjutan postingan di pantai Penyu ini. Nah kita lihat, cuma itu perjuangan memang ternyata tepung itu sangat setia dengan tempe. Tiap kali saya kopek-kopek, saya kupas, itu susah bener, gak mau lepas dia. Belum lagi minyaknya itu, ya, mereka minta ampun. Akhirnya dapatlah beberapa keping tempe gitu kan, meskipun dengan limpahan minyak yang luar biasa di situ.
Memang menggodaannya luar biasa. Ujian ya. Akhirnya dapat lah gitu kan. Maka saya pikir, oh kayaknya kalau makan tempe mendoan. Jadi saya membayangkan tadi ada ibu dari dinas kesehatan datang gitu kan. Saya mungkin salah satu kebahagiaan rekan-rekan teman-teman dinas kesehatan itu kalau angka penyakit turun kan gitu. Harusnya. Jadi yang datang ke puskesmas itu nggak banyak lagi. Berarti kan masyarakat berarti itu tuh bisa apa? Berarti yang tidak menginginkan Anda sehat itu siapa? Setan. Setan iblis. Yang tidak menginginkan kita sehat itu setan sama iblis. Kenapa? Kalau Anda sehat, ibadahnya bagus, kan gitu. Sempurna. Ini gara-gara asam urat saja misalkan nggak bisa lagi sholat berdiri, bisa. Kayak gitu. Jadi yang tidak menginginkan, yang tidak mau manusia itu sehat, apalagi orang beriman, mukmin itu setan iblis. Makanya apa? Kita harus lawan. Ya, jangan mau dikerjain terus sama dia. Seperti itu. Jadi akhirnya saya pikirnya gimana caranya. Ternyata saya ketemu caranya. Gitu. Saya mau praktekkan ini pertama kali dalam sejarah saya. Praktekkan makan mendoan tapi nggak pakai tepung. Mau tahu caranya? Gak usah lah ya. Kalau mau saya tunjukin. Nah, coba bawa sini. Ih, tempenya. Ini kan tempe. Lagi hangat-hangatnya nih. Masya Allah, kerasa sangat juga ada. Nah, itu jadi. Jadi saya bikinlah tadi. Saya kopek-kopek gitu kan. Ada pisau nggak? Biasanya masrah-masrahan lah. Ternyata saya lihat bagi-bagi kalau dipotong ya atau dilihat si tempe itu nggak matang-matang juga kan dalam kan tetap keadaannya itu kayak begini juga ya kan. Cuman yang kegoreng kan tepungnya kan. Itu artinya kalau kita makan tempenya aja gimana? Enak. Nah, saya tunjukin karena tadi saya sudah praktek. Wih, ternyata mantep. Akhirnya saya bikin sausnya, saus tempenya. Saus tempenya nggak pakai kecap, pakai madu. Saya ulek ini tadi saya ulek ini sisa di penyu tadi. Jadi jadinya tuh ya kayak begini nih, kayak kecap. Gini. Mirip kecap kan? Kecap. Ternyata waktu saya coba bagus sekali rasanya Akbar kabiro, walhamdulillah katsiro, subhanallah tawasin. Enak banget. Sampai tadi saya punya tim tuh nyobain juga, tuh cocok gitu kan. Saya cobain. Enak. Udah nyobain, bapak nyobain. Ini Pak. Ini. Agak pedes tapi oke lah. Bapak mau makan sini apa saya suapin? Suapin aja ya. Cukup. Enak kan? Coba, enak kan? Enak. Berarti kan nggak subjektif. Enak kan? Bapak kepo juga, pengen juga jangan-jangan. Nih saya siapin. Ini dalam sini disuapin. Oh, jauh-jauh datang nyuapin orang Cilacap. Bapak mau? Oh, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup. Bro, kasih mic-nya. Alhamdulillah, enak tenang. Ini kayak bohong. Ini sebenarnya lebih enak lagi karena kurang garam aja. Kurang garam aja. Kalau ada garam makin jual lagi dia. Kalau ini dikentalin sedikit lagi, gak usah lah, habis waktu. Kita jualan malah nanti.
Di luar, di depan nggak ada yang jualan begini kan. Gitu. Mau lebih enak lagi tuh kalau ini dibikin lebih kental. Lebih kental terus nanti ininya begini Pak Bu. Dimasukin ke sini dimakan. Kalau ya, ininya lebih kental, mungkin kasih sedikit gula aren gitu kan. Terus nanti bubuk-bubuk sama ini di jadi kayak anu. Biasanya orang-orang yang pemikir itu kan ada bakterinya. Kalau saya bilang sepanjang Anda nggak suuzon sama dia aman. Kalau Anda mau makan ini suuzonnya lebih banyak daripada kebahagiaan Anda makan, mendingan gak usah makan. Betul? Aja tahu tempe katanya ada racun aflatoksin, gitu kan? Anak saya di rumah makan tempe begini aja, alhamdulillah gak ada pahit itu sampai sekarang. Kayak gitu loh. Jadi kalau mau makan, jangan banyak suuzonnya. Gitu. Ini terakhir. Ini pertama kali saya kajian sambil nyuapin. Allah. Kurang bayar apa? Saya orang Cilacap. Enak nggak? Pedes. Iya. Saya tanya enak apa enggak? Jadi sudah siap nih makan tempe mendoan tanpa terigu? Nggak yakin saya. Udah yakin. Wah, nggak bahagia. Emang minyak tuh, masya Allah ya, semakin digoreng, makin sedap. Kan gitu kan? Baik. Karena waktu kita nggak banyak, saya cuma akan kasih beberapa tips-tips saja. Ya, supaya Bapak Ibu nanti bisa dapat pesan pulang. Ya. Pesan pulang itu maksudnya apa? Kira-kira apa nih hal-hal atau resep yang saya bisa praktekkan di rumah supaya sehat, kan gitu. Nah, saya akan mulai dari kisah Bapak itu tadi. Kisah Bapak itu tadi, subhanallah kan istrinya itu nggak hamil, kalau hamil gugur lagi. Sebenarnya ini kaidah sebenarnya kaidah yang sudah sejak lama dipahami. Ya, cuman zaman sekarang kita nggak mendapatkan informasi tentang itu. Ya, jadi kaidah tentang perbaikan suatu penyakit itu Bapak Ibu sekalian, kaidah paling dasarnya adalah apa? Kalau bicara tentang syariat ya mungkin itu kita nggak bahas lebih dalam karena panjang sekali. Tapi maksud saya kaidah paling utama adalah perbaikilah pola makan, itu paling utama. Ya. Makanya si bapak tadi itu ya yang 120 kilo itu menjadi 87 itu sekarang malah dia sudah larinya itu half marathon 20 kilo lebih. Ya. Dia tinggalin terigu, dia tinggalin yang kedua adalah minyak goreng. Yang goreng yang kedua. Yang ketiga apa? Yang ditinggalin gula pasir. Susah nggak? Susah. Di awal saya katakan susah, tapi kalau Anda sudah terbiasa, itu masya Allah efeknya luar biasa. Ya, saya bisa pastikan insya Allah diistilah tuh 3 bulan, kalau 3 bulan, sebulan aja terjadi perubahan yang luar biasa ke badan Anda. Tambah lagi sebenarnya satu, yang ini juga sangat perlu kita jaga atau mungkin kita perlu perjuangkan, yaitu apa? Mengurangi nasi. Susah kan? Susah. Saya jujur aja susah. Tapi kalau nggak dicoba, kapan kita mau bergerak, kapan kita mau berubah gitu loh.